Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan pseudo class. Pseudo class ini digunakan untuk memilih elemen dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, yang paling sering digunakan adalah kondisi hover, yaitu kondisi di mana pengunjung meletakkan kursor mouse tepat di atas elemen yang kita pilih. Untuk menggunakan pseudo class, pertama kita harus menuliskan dahulu simbol titik 2, setelah itu barulah diikuti dengan kata kunci dari pseudo class-nya. Berikut adalah beberapa contoh dari pseudo class yang sering digunakan, yaitu hover, active, focus, dan seterusnya. Pada sebelah kanan ada beberapa pseudo class yang berhubungan dengan posisi elemen di dalam kode HTML, seperti first child, first of type, dan seterusnya. Nanti akan langsung kita praktekkan pada kode latihan kita. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Pertama kita akan mencoba pseudo class yang paling umum digunakan terlebih dahulu, yaitu hover. Kita menggunakan hover untuk memberikan efek tambahan pada saat pengunjung situs kita sedang meletakkan kursor mouse tepat di atas elemen yang sedang kita tunjuk. Biasanya hover digunakan pada bagian link untuk memberikan kesan bahwa link tersebut dapat diklik. Hover juga sering digunakan pada bagian data untuk memberikan highlight atau tanda pada data yang sedang dipilih agar lebih mudah untuk dibaca. Sebagai contoh, kita akan mencoba menggunakan hover pada elemen P terlebih dahulu untuk memberikan efek highlight pada item. Kita buka kode CSS. Kita tambahkan selector P. Kemudian untuk menuliskan pseudo class, pertama kita harus menggunakan tanda titik 2 terlebih dahulu. Barulah diikuti dengan kata kunci hover. Kita tambahkan property, background color, light green. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang setiap kali kita mengarahkan mouse ke atas paragraf, maka warna dari seluruh paragraf tersebut akan berubah menjadi warna hijau muda. Sehingga kita bisa dengan mudah membedakan paragraf yang sedang kita pilih dari paragraf lainnya. Inilah yang dimaksud dengan memberikan efek highlight pada konten. Nah, yang perlu diingat pada saat menuliskan pseudo class ini adalah penulisannya harus langsung digabung dengan elemen yang sedang kita pilih. Sebagai contoh, apabila saya menambahkan tanda spasi sebelum titik 2, maka kode pseudo class ini sudah tidak berfungsi. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan efek hover ke bagian daftar atau list item. Kita ganti selector P menjadi LI. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita lihat ke bagian daftar menu restoran. Bisa dilihat di sini bahwa apabila saya mengarahkan mouse ke setiap item pada daftar menu, maka browser akan secara otomatis memberikan warna latar belakang hijau muda. Namun di sini masih kurang bagus ya. Karena misalnya saya mengarahkan mouse ke nasi ayam bakar, namun bagian paket dan makanan ikut berubah menjadi berwarna hijau. Apabila kita lihat pada kode HTML, hal ini disebabkan karena kita menggunakan list bertingkat. Elemen LI dengan konten nasi ayam bakar berada di dalam elemen LI dengan konten paket dan berada di dalam elemen LI dengan konten makanan. Oleh karena itu, pada saat saya mengarahkan mouse ke LI nasi ayam bakar, maka LI paket dan LI makanan ikut terpilih. Apabila kita ingin agar efek highlight ini hanya terjadi pada menu makanan saja, maka kita bisa menggabungkan pseudo class dengan descendant selector. Kita dapat memilih LI tingkat ketiga dengan cara menuliskan LI spasi LI dan diikuti dengan pseudo class hover. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang efek highlight hanya bisa terjadi apabila kita mengarahkan mouse ke atas menu restoran. Sedangkan apabila kita mengarahkan mouse ke bagian kategori atau subkategori, maka tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya kita akan belajar untuk memberikan efek pada link apabila mouse diarahkan ke atas link tersebut. Biasanya efek yang digunakan adalah memberikan garis bawah pada konten link. Kita lihat kembali ke kode CSS. Kita tambahkan selector A.2 hover.
Lalu untuk memberikan garis bawah, seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, kita menggunakan properti text decoration, titik 2, underline. Kita simpan dan refresh browser. Kita bisa lihat link pada paragraf pertama. Awalnya tidak ada garis bawah ya. Apabila saya arahkan mouse ke atas link, maka browser akan memberikan garis bawah pada konten link tersebut. Perhatikan di sini bahwa secara default browser menggunakan dua warna pada link. Apabila link tersebut sudah pernah dikunjungi, maka warnanya adalah warna biru tua. Sedangkan apabila link belum pernah dikunjungi, maka warnanya adalah biru muda. Di sini ada beberapa shadow class yang sering digunakan yang berhubungan dengan hal ini, yaitu shadow class link untuk mengubah properti link yang belum pernah dikunjungi, shadow class visited untuk mengubah link yang sudah pernah dikunjungi, dan shadow class AnyLink untuk mengubah link baik yang sudah pernah dikunjungi maupun yang belum. Sebagai contoh, kita tambahkan selektor baru yaitu A.2link. Lalu kita beli properti color.2 red. Kita simpan dan kita refresh browser. Perhatikan bahwa link pertama yang tadinya berwarna biru muda berubah menjadi warna merah. Sedangkan link kedua dengan warna biru tua yang sudah pernah dikunjungi tidak berubah. Karena dengan menggunakan shadow class link, kita hanya memilih link yang belum pernah dikunjungi saja. Kita ubah shadow class link menjadi visited. Sekarang yang berubah warna hanya link kedua, sedangkan link pertama warnanya tetap biru muda. Karena shadow class visited hanya memilih link yang sudah pernah dikunjungi saja. Untuk mengubah warna kedua link, kita bisa menggunakan shadow class AnyLink. Misalkan kita ubah shadow class-nya menjadi AnyLink. Dan kita refresh browser. Maka kedua link berubah warna menjadi merah. Atau bisa juga dengan cara yang lebih sederhana, yaitu tidak menggunakan shadow class sama sekali. Jadi kita hapus saja titik 2 AnyLink. Kita simpan dan refresh browser. Maka efeknya sama. Sekarang kita akan mencoba beberapa shadow class untuk elemen input. Yang pertama kita akan coba shadow class hover. Kita tambahkan selektor baru, input.2 hover. Kita beli properti background color, .2 light green. Kita simpan. Perhatikan pada browser. Pada bagian paling bawah saya telah membuatkan form pendaftaran. Dan sebelum refresh, apabila mouse saya diarahkan ke atas text box dan button, warnanya tetap sama ya. Sekarang kita refresh. Dan sekarang apabila mouse saya arahkan ke atas text box, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Termasuk ke tombol daftar juga. Karena apabila kita melihat pada kode HTML, tombol daftar ini dibuat menggunakan elemen input. Apabila tombol daftar dibuat menggunakan elemen button, maka tombol tidak ikut berubah. Shadow class berikutnya yang bisa kita coba adalah aktif. Shadow class ini akan dijalankan pada saat input sedang diklik. Sebagai contoh, kita tambahkan selektor baru, input.2 aktif. Kita tambahkan background color, .2 pink. Kita simpan dan refresh browser. Perhatikan pada text box sekarang berwarna putih. Pada saat saya mengarahkan mouse ke atas text box, maka warna berubah menjadi hijau karena shadow class hover. Dan pada saat saya klik, maka warna berubah menjadi pink karena shadow class aktif. Hal yang sama juga terjadi pada tombol daftar. Shadow class berikutnya yang berhubungan dengan input adalah fokus. Perhatikan apabila saya mengarahkan mouse ke text box nama dan saya klik, maka text box nama akan mendapatkan efek fokus. Efek fokus default yang diberikan oleh browser adalah border pada text box nama akan sedikit lebih tebal dibandingkan text box lainnya. Bandingkan text box nama dengan text box email ya. Jangan dibandingkan dengan text box password, karena text box password sudah kita ubah pada video sebelumnya.
Efek dari textbox yang menerima fokus ini bisa kita atur menggunakan shadow class focus. Sebagai contoh, kita tambahkan selector baru, input titik 2 fokus. Kita beri background color titik 2 light blue. Kita simpan dan refresh browser. Perhatikan sekarang apabila saya klik, maka textbox akan berubah menjadi berwarna biru. Perhatikan juga bahwa pada saat kita mengklik textbox, maka secara otomatis textbox mendapatkan fokus. Dan shadow class fokus ini akan menghapus efek dari shadow class aktif. Jadi sekarang sudah tidak ada perubahan warna ke pink. Dan apabila kita tes ke tombol daftar, maka kita mendapatkan efek yang sama seperti textbox. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.